Sepertinya memang harus berhati-hati dalam memilih pusaka, apalagi jika belum memiliki pengetahuan yang memang cukup. Sebab memilih pusaka bukan sekedar untuk melengkapi koleksi saja. Memilih pusaka itu adalah memilih sebuah pendamping, memilih sesuatu yang kelak akan mempresentasikan siapa diri panjenengan. Minimalnya itu panjenengan perlu tahu dapurnya, tahu pamornya, tahu tangguhnya, dan tentu saja tahu tentang kualitasnya. Sebab pusaka bukan hanya benda biasa. Ia adalah cermin rasa, simbol niat, sekaligus penjaga nilai. Memilih pusaka memang tanpa dasar pengetahuan hanya akan membawa panjenengan pada sebuah kekecewaan. Maka sebelum meminang ataupun memaharkan sebelah keris, tanyakan dulu pada diri sendiri. Apa alasan sejatinya panjenengan itu memilih sebuah pusaka itu? Untuk itu melalui kami, bahwa Palu Gada 444 ini, kami berupaya semampunya untuk berbagi. Membuka ruang belajar bersama-sama tentang dunia Tosan Aji dan sebangsanya. Tentu serta memperkenalkan cara pelan-pelan pusaka-pusaka yang tak hanya indah, tetapi juga harus layak secara lebih dalam terkait dengan makna dan filosofinya. Salah satunya adalah pusaka yang satu ini. Ia memang memiliki bentuk yang cukup sederhana, tapi dengan pengetahuan dan rasa yang memang cukup, kita akan melihat betapa pusaka ini menyimpan sebuah keistimewaannya. Lantas kenapa pusaka ini begitu istimewa? Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Pusaka dengan busana yang begitu tampil gagah, mewah, dan tentu sangat meriayeni. Ia memakai model ladrang Surakarta dengan bahannya kayu cendana wangi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa cendana wangi itu merupakan salah satu bahan warangka dengan strata tertinggi, khususnya di Keraton Surakarta. Ia juga dilengkapi dengan mendak model kendit dan selutnya itu terbuat dari bahan perak yang bertabur batu intan yang begitu indah. Sedangkan pendoknya itu model topeng kerawangan dengan motif lunglungan yang bertabur batu zirkon, terbuat dari bahan gongso yang cukup tebal juga. Secara keseluruhan, busana pusaka ini tampil membawa kesan yang begitu gagah, nampak sekali mewah, meriayeni, dan pastinya tutut hati. Sekarang mari kita buka untuk isinya. Pusaka lurus dapur tilam upih pamor tambal winengku tangguh Pakubuwono V. Keris ini memang mengusung dapur yang sederhana, lugas dan tidak banyak menggunakan rincian. Seperti yang kita pahami bersama, dapur tilam upih itu hanya memuat beberapa rincian pokok. Antara lain gandiknya itu polos dan juga terdapat tikel alis serta terdapat pejetan. Namun di balik kesederhanaan bentuknya, pusaka ini justru tampil dengan kesempurnaan yang sangat paripurna. Material bilahnya itu terbuat dari bahan memang pilihan, melalui proses tempa yang begitu matang dan sangat mumpuni. Hasilnya adalah bilah yang tampak lumer, nampak halus, dan begitu juga padat, menunjukkan tingkat kematangan pengerjaan seorang empu yang begitu mumpuni. Pamornya pun juga hadir dengan kontras yang sangat jelas, rapi, dan penuh cinta rasa yang luar biasa tinggi. Pola pamor ini memang bukan sekedar kebetulan, melainkan hasil dari rancangan sang empu atau yang biasa kita sebut sebagai pamor rekan. Pola seperti ini memang lazimnya itu menampilkan motif yang lebih atraktif dan ekspresif dibandingkan dengan pamor tiban. Tatanan dan susunan pamor juga tertata dengan sangat baik, tidak nerjang landep maksudnya. Dan ia juga nampak rapi, tergurat di sepanjang bilahnya, bisa panjenengan pirsani. Kerapian ini menunjukkan kecermatan dan penguasaan teknik yang luar biasa tinggi dari sang empu, memang tidak sembarangan tentunya. Sementara dari segi pasikutan, ia hadir dengan kesan yang nampak merbawani, gagah, proporsional, dan enak sekali dipandang, menyempurnakan keseluruhan tampilan dari pusaka ini.
Jika panjenengan mempertimbangkan aspek penilaian sebagaimana diajarkan oleh Bapak Haryono Haryoguritno, yakni salah satu sesepuh perkerisan Nusantara, keris ini mungkin bisa masuk dalam kategori pusaka yang layak diperhitungkan. Mulai dari garap, bahan material, pamor, hingga pasikutan, sehingga keseluruhan itu hadir dalam tingkat mutu yang begitu prayogi, bahkan mendekati Mahanani. Sebagai tambahan, prayogi dan Mahanani adalah istilah dalam penilaian keris. Mahanani itu merupakan tingkatan tertinggi, lalu disusul oleh prayogi, lalu berturut-turut di bawahnya terdapat istilah sekeco, sae, cekap, kirang, awon, dan yang terakhir itu cacat. Aspek penilaian ini bukan hanya soal keindahan lahiriahnya saja, tapi juga melibatkan harmoni antara bentuk, teknik pengerjaan, dan rasa yang hadir dari sebelah keris itu sendiri. Maka tidak mengherankan jika keris-keris yang masuk kategori Mahanani selalu dihargai bukan semata karena langka, tapi juga karena menghadirkan kesempurnaan dalam pakem dan estetikanya. Dengan memahami tingkatan mutu ini, kita dapat lebih jernih dalam melihat bagaimana kedalaman budaya leluhur tidak hanya tampak dari bentuk fisik pusaka semata, tetapi juga dari sistem pengetahuan yang melingkupinya. Seperti pusaka yang lahir pada masa Keraton Surakarta ini, sebuah warisan mahakarya yang tak hanya memuat nilai seni, tapi juga budaya, teknologi tempa, dan kematangan dari sang empu pembuatnya. Begitu luar biasa. Pada masa Pakubuwono yang ketiga hingga kelima, bentuk dan estetika keris bisa dikatakan mulai mengalami perubahan hingga terus berkembang sampai zaman masa Pakubuwono yang ke-10. Penekanan utama masih pada mutu garap yang artinya itu kematangan tempa, ketelitian rincian, dan wibawanya bentuk. Namun seiringnya waktu berjalan, terutama setelah era Pakubuwono keempat, perhatian terhadap pamor itu mulai meningkat. Pamor tak lagi hanya pelengkap, tapi menjadi bagian penting dari ekspresi estetika dan spiritualitas dari keris. Oleh sebab itu, kami mengidentifikasikan bahwa tangguh pusaka ini berasal dari masa pemerintahan Pakubuwono yang kelima. Hal ini didasarkan pada karakter pamornya yang memang sudah menunjukkan kualitas lebih baik dibandingkan pusaka-pusaka dari era sebelum Pakubuwono yang keempat. Jika dibandingkan dengan pusaka tangguh Pakubuwono yang keenam, kontur bilahnya itu belum sepenuhnya melebar dan kesan godong pohung masih kurang menonjol. Namun jika kita masukkan ke dalam tangguh Pakubuwono Sepuh atau era sebelum Pakubuwono yang keempat, justru pamornya itu terasa terlalu bagus dan terlampau rapi untuk ukuran masa tersebut. Dengan pertimbangan itu, kecenderungannya lebih tepat berada pada masa Pakubuwono yang kelima, di mana perpaduan antara kematangan garap dan peningkatan kualitas pamor mulai mencapai keseimbangannya. Jika kita melihat dari sisi kesejarahannya, bahwa Pakubuwono kelima merupakan Raja Keraton Surakarta yang memiliki peran penting dalam perkembangan budaya dan spiritual keraton, termasuk dalam dunia perkerisan. Beliau memiliki nama asli Raden Mas Sugandi, putra dari Pakubuwono keempat dan permaisuri Kanjeng Raden Ayu Handoyo, yang setelah wafat bergelar Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono. Sang ibunda itu merupakan putri dari Adipati Cakraningrat, yakni penguasa Madura Barat. Pakubuwono kelima itu naik tahta pada tanggal 10 Februari tahun 1820, hanya 8 hari setelah wafatnya dari sang ayah. Dalam catatan sejarah, beliau dikenal dengan sebutan Sinuwun Ngabei atau Sunan Sugih, yang menggambarkan sosoknya sebagai raja yang kaya harta sekaligus kaya dengan kesaktiannya. Bahkan beliau sendiri pernah menempa sebelah keris pusaka dengan tangannya sendiri, bernama Kiai Kaget, yang dibuat dari pecahan meriam pusaka Kiai Guntur Geni. Meriam itu pecah pada saat peristiwa Geger Pecinan, yaitu pemberontakan besar yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa pada tahun 1740. Kisah tersebut menunjukkan betapa kedekatan beliau terhadap dunia Tosan Aji bukan sekedar simbol kekuasaan semata, tapi juga sebagai laku pribadi seorang raja. Tak hanya itu, Pakubuwono kelima itu juga dikenal sebagai pelindung kesastraan Jawa. Ternyata beliaulah yang memerintahkan untuk penulisan Serat Sentini, salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah Jawa, yang isinya itu memuat filsafat tentang hidup, adat istiadat,
spiritualitas, hingga kebudayaan keraton termasuk dalam hal Tosan Aji. Naskah Agung ini ditulis oleh Raden Ngabei Rangga Sutrasna yang sebagian isi kisahnya itu merupakan pengalaman pribadi dari Pakubono V semasa beliau menjabat sebagai Adipati Anom. Sayangnya masa pemerintahan Pakubono V itu tidak berlangsung lama. Beliau wafat pada tanggal 5 September kira-kira tahun 1823 setelah memerintah selama 3 tahun saja. Tahta kemudian dilanjutkan oleh putranya, yakni Pakubuwono yang ke-6, yang kemudian mengalami nasib yang begitu tragis karena harus dibuang oleh Belanda ke Ambon akibat keterlibatannya dalam perjuangan bersama oleh Pangeran Diponegoro. Tak hanya menyimpan sebuah kisah dan sejarah, bahwa pusaka ini juga memuat sebuah doa, sebuah harapan yang sangat tersirat dalam pamornya. Setiap guratan pamor itu bukan sekedar hiasan semata, melainkan simbol laku batin, harapan hidup, dan penanda ikhtiar pemiliknya. Pamor yang tergurat pada bilah pusaka ini merupakan salah satu pamor yang sangat indah sekaligus langka, yakni pamor Tambal Winengku. Motifnya itu menyerupai sapuan kuas dalam sebuah lukisan, berpadu dengan garis yang seolah membingkainya sehingga dikenal dengan nama Tambal Winengku. Tampilan pamor ini memang menghadirkan nuansa yang begitu lembut, terlihat sangat anggun, tetapi tetap memiliki kekuatan visual yang sangat tegas. Secara filosofi maknanya, Tambal Winengku itu dimaknai sebagai simbol permohonan agar segala kekurangan dalam hidup dapat disempurnakan. Harapannya begitu. Kata tambal itu memang berarti menambal atau memperbaiki, sedangkan winengku bermakna dilindungi atau dinaungi. Dengan kata lain, pusaka ini menyimpan doa agar kehidupan pemiliknya senantiasa ditambal, baik segala kekurangannya, baik dari segi rezekinya, kesehatan, keselamatan maupun martabatnya. Wallahu a'lam. Ia menjadi lambang laku hidup untuk terus memperbaiki diri di bawah lindungan Gusti Kang Maha Sempurna. Seperti halnya sebuah kain yang berlubang, tambalan bukanlah celah, melainkan ikhtiar untuk menjadikannya utuh kembali. Begitu pula hidup manusia, penuh dengan kekurangan, namun selalu ada ruang untuk diperbaiki, dirapikan, dan disempurnakan dengan harapan yang memang harus selalu mendapatkan limpahan berkah dari Yang Maha Kuasa. Matur nuwun dan salam butut ati.